namamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa kita ketemu lagi ya di ibadah raya yang menjadi kebanggaan kita. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di sini dengan shalom. Saya juga menyapa saudaraku yang ada di seluruh teritorial Indonesia, NKRI harga mati, dan juga saudaraku yang ada di Sabang sampai Merauke. Bahkan juga ada saudaraku yang lagi menderita, yang lagi sakit, berbaring di tempat tidur, berbaring di rumah sakit, hospital. Bahkan juga saudaraku yang lagi tugas dan bekerja. Yuk kita bersama-sama sempatkan waktumu untuk mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita pergumuli, jawabannya adalah firman Tuhan. Ya, saya percaya. Yuk, mari Bapak Ibu, baik yang di kebun, yang di desa, yang di perkotaan, yang pesisir pantai, dimanapun saudara-saudaraku berada, Bapak Ibu, banggalah dengan firman Tuhan. Di mana ada firman Tuhan, di situ jiwamu menyala-nyala. Di mana ada firman Tuhan, hatimu akan bangkit karena Tuhan bersamamu. Ayo, mari kita buka firman Tuhan untuk saat ini yang diambil dari Mazmur Daud. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Yuk, buka handphonemu, buka laptopmu, dan juga buka buku Alkitabmu. Kita bersama-sama saat ini Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Karena ini agak panjang, coba kita berganti-gantian Bapak Ibu ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu yang di rumah, baik pun yang ada di ruangan ini, di gedung ini, di gereja ini, ayat 2, dan saya 3 sampai kita akhiri bersama-sama ayat 5. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Saya ayat 1-nya, nanti Bapak Ibu ayat 2-nya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Yuk Bapak Ibu. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak berdosa dan yang tidak berjiwa beribu. Ayat 3, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ya, ayat 5 kita bersama-sama Bapak Ibu. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada, saudaraku berada, mari. Ini hari Minggu, hari yang kita tunggu-tunggu untuk beribadah. Mungkin saudaraku belum sempat beribadah ke gereja, ya beribadah di rumahmu. Saat ini kami atas nama GPSK Tribakti Jakarta dan juga Sekolah Tinggi Teologi Tribakti Indonesia bersama Khotbah Janji Manis mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai kehidupan bagi kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, tema kita saat ini adalah kesalahan yang harus dipahami. Yuk, kesalahan-kesalahan yang harus dipahami. Jujur, siapapun di antara kita, baik saya sendiri, mungkin pelayan-pelayan Tuhan, Bapak sebagai suami, Ibu sebagai istri, anak-anak yang ada di rumah, sebagai pemuda sekolah minggu, pastilah pernah mengalami kesalahan.
Siapapun di antara kita. Karena kesalahan itu adalah relatif, Bapak Ibu. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam waktu-waktu kita, hari-hari kita adalah relatif. Menurut saya tidak salah. Tapi menurut Bapak Ibu dan saudaraku, saya salah. Sebaliknya juga, istri menganggap dirinya sudah benar, tapi suami menganggap istrinya salah. Sebaliknya, orang tua menganggap dirinya benar, tetapi anak menganggap orang tuanya salah. Karena kesalahan-kesalahan itu bisa kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, sebagai kita umat Kristen, pengikut Kristus, kita sering menderita dengan penyakit yang sangat umum, yaitu membuat kesalahan. Jadi saya sedikit mengatakan itu kesalahan itu adalah penyakit, walaupun bukan secara medis. Penyakit itu ada dua, Bapak Ibu. Penyakit medis dan juga penyakit non medis. Tapi ini saya kutip bahwa kesalahan itu adalah penyakit, tapi bukan medis, Bapak Ibu, dan juga bukan non medis. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, menurut kamus Webster, yang namanya kesalahan adalah keliru memilih. Kesalahan itu didefinisikan dengan keliru untuk memilih atau membuat keputusan yang keliru. Itu adalah kesalahan. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, enak tidak enak, yang namanya keliru untuk memilih itu disebut dengan kesalahan. Mungkin kita jujur sebagai papa, sebagai suami dua rumah, pernah bahkan sering melakukan kesalahan terhadap istri dan anak-anaknya. Karena kepala rumah tangga adalah kebijakan untuk mengambil keputusan. Kepala rumah tangga adalah imam, bahkan dia adalah pemimpin. Tetapi semakin banyak kebijakan, semakin banyak kesalahan atau keliruan yang kita lakukan untuk istri, anak-anak, dan keluarga, bahkan seisi rumah kita. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, kesalahan berarti adalah sikap. Kesalahan yang kita lakukan itu adalah sikap, Bapak Ibu. Sikap apa? Sikap yang keliru. Pengertian lain, kesalahan adalah yang berbuat atau berbicara keliru yang disebabkan dengan penilaian yang keliru dan pengetahuan dan tujuan yang tidak sempurna. Itu adalah kesalahan, Bapak Ibu. Kita anggap itu sudah baik, padahal belum baik. Kita anggap itu sempurna, padahal belum sempurna. Itu yang disebut dengan kesalahan. Mari Bapak Ibu kita sedikit belajar. Saya juga belajar. Kita semua belajar. Suami sebagai ayah, yuk belajar. Ibu, mami, istri, bunda, siapapun di antara kita, mari kita belajar. Termasuk juga anak-anak muda, pemuda, mahasiswa, ya, pelajar. Semua kita belajar. Bagaimana belajar? Supaya kita memperbaiki diri kita sendiri. Jangan tuntut orang lain untuk berubah. Jangan minta istrimu berubah. Jangan minta suamimu untuk berubah kalau kita sendiri tidak pernah berubah. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Saya percaya, saya juga sebagai suami, saya sendiri juga secara pribadi harus belajar untuk berubah. Bahkan untuk diubahkan. Kadang-kadang kita perlu belajar Bapak Ibu untuk mengubahkan diri kita. Kadang-kadang kita perlu ditegur orang lain menegur kita supaya kita berubah. Bahkan orang tua kita perlu menegur kita. Mungkin kita punya anak kecil ya. Kita punya anak kecil atau anak didik. Mungkin di sini Bapak Ibu guru yang jadi cegu atau guru ya, teacher. Guru juga pernah melakukan kesalahan.
Dosen juga pernah melakukan kesalahan. Siapapun di antara kita. Bahkan guru besar pun dia pernah melakukan kesalahan. Tapi ini kesempatan untuk belajar. Berubah. Mari Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengubahkan diri kita. Memahami akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Di sini ada 5 poin kesalahan yang harus kita pahami lewat firman Tuhan saat ini. Pertama adalah kesalahan karena panik. Mungkin ibu, bapak, saudaraku, anak-anak, kita pernah melakukan kesalahan karena panik. Panik bukan dibuat-buat. Panik itu memang spontanitas. Akhirnya kita berani melakukan kesalahan karena respon atau ekspresi atau spontanitas dari pemikiran kita. Akhirnya kita salah. Ini kita sedikit ya belajar ya. Siapapun kita pernah yang namanya panik. Ya. Mungkin kita naikkan lagi stres. Naikkan lagi levelnya depresi. Naikkan levelnya lagi sakit jiwa. Tapi pada dasarnya kesalahan itu bisa kita lakukan karena dasarnya panik. Boleh bantu saya? Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Supaya kita sedikit mengerti kita melakukan kesalahan karena panik, bingung, ketakutan, dan sebagainya dan seterusnya. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Sekali lagi. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah memperbesar kebodohan. Iya, ada sabar, ada marah. Nah ini dia. Terlalu sabar juga kadang juga menuntut kita untuk tidak melakukan kesalahan. Terlalu marah juga, khususnya ya, kita penggemar-penggemar daging ya. Iya, jujur. Saya juga penggemar makan daging. Itu daging, saking banyaknya kita makan, akhirnya kita kedagingan dan marah. Baru sedikit aja kita dengar, sudah membuat kita ketakutan. Bahasa Inggrisnya ilele haliluna. Nggak ada apa-apa. Sudah. Saya sedikit cerita ini di daerah Sumatera. Kalau Sumatera itu kan dulu, zaman dulu kan ada bioskop. Iya kan? Kita sebutlah si Anto. Ya kan? Si Anto ini dia belajar ingin melakukan sesuatu. Namun dia punya kesalahan. Akhirnya karena dia pengen tahu gimana sih cara nonton di bioskop, dia beli tiket. Dulu zaman bioskop tiket ya. Kalau sini kan ada studio berapa? Studio apa? Ini pura-pura aja nih yang suka nonton. Studio apa? 20? Ini Pak Sarman kayak malu-malu ini Pak yang suka nonton. Iya, yang nonton bioskop. Kalau di sini apa namanya? Studio 20? Wah, kencang dong. Suka nonton tapi pura-pura ya. Ini dulu ini cerita dulu. Ini Mas Anto ini nonton. Iya kan? Beli tiket. Nah, gitu masuk. Ini kan kalau bioskop kan mati lampunya kan? Mati lampu. Mulai datang acara. Teng teng teng. Tulisan selamat datang. Rupanya musuhnya namanya si Selamat. Akhirnya si Selamat datang, kabur dia, nggak jadi nonton. Kenapa? Dia panik. Karena dia melakukan kesalahan dan panik, akhirnya sinema atau bioskop mengatakan Selamat datang. Dia pikir itu si Selamat datang untuk menghajar dia. Akhirnya dia keluar nggak jadi nonton. Kenapa? Karena panik Bapak Ibu.
Yuk kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, jangan mudah panik. Akhirnya panik itu membuat kita lebih ketakutan. Jadi kesalahan-kesalahan itu pada dasarnya diawali dari kepanikan. Siapa pernah nonton Dora? Pasti ya. Kan ada Dora itu di TV kan? Itu Dora kalau mengalami kesalahan, nggak nemukan masalah apa? Jalan keluar, pasti apa katanya? Apa? Peta. Iki ketahuan yang sering nonton nih. Si Dora itu mengilustrasikan supaya anak-anak Indonesia, anak-anak yang mau, jangan mudah panik. Kalau dia menemukan jalan buntu, pasti dibilang peta. Kalau kita sekarang Google Map, ya malu bertanya, jalan-jalan. Bayangkan Bapak Ibu. Cerita anak kecil itu si Dora mengilustrasikan supaya anak-anak Indonesia, umat-umat Tuhan siapapun kita, jangan mudah panik. Itu film. Apalagi kalau kita ngalami panik, stop. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Berdoa Bapak Ibu. Jangan andalkan kepanikanmu, jangan andalkan emosionalmu, jangan andalkan logikamu untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang berlarut-larut. Apalagi kalau ini ibu-ibu khususnya ya. Ibu-ibu ini sedikit ini, kita kritik, kita kasih masukan. Iya kan? Kalau ke pasar, mah ke pasar dong. Enggak kenapa? Stres aku. Kenapa? Uangnya dikit. Mah ke mall. Enggak kenapa? Stres aku. Jangan selalu ucapkan kata-kata stres dalam hidupmu, karena itu mengandung kepanikan. Diajak ke mall sama suami kok nggak mau, panik. Karena itu adalah kesalahan. Yang kedua, kesalahan itu dengan maksud baik. Ayo kita sedikit ya. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan yang bermaksud baik. Maksudnya gini, kita memiliki motivasi yang benar, ya, namun mempergunakan perencanaan atau metode yang keliru. Pernah nggak kita salah, tapi maksudnya benar? Udah nggak apa-apa Pak, saya berdosa, tapi yang penting saudara saya masuk surga. Ya udah Pak, nggak apa-apa, saya biar salah, tapi suami saya sesuai dengan rencananya. Jangan Bapak Ibu. Kalau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bermaksud untuk benar, itu termasuk salah Bapak Ibu. Menghalalkan segala cara, membenarkan, jangan Bapak Ibu. Kita menganggap diri kita benar terhadap orang lain, padahal kita salah. Yo, ini rata-rata ini mahasiswa ini. Ya. Yang penting jawab aja sama dosen. Iya Pak, kemarin saya sibuk. Ya, kesalahan nggak? Kesalahan. Waktunya sudah ditentukan dosen, ya murid-murid waktunya sudah ditentukan guru, kumpulkan tugas. Banyak aja alasan kita. Seakan-akan kita benar. Yuk, mari Bapak Ibu. Bisa bantu saya Kisah Para Rasul 7 ayat 23 dan 25. Kisah Para Rasul 7 ayat 23 dan 25. Bantu saya. Tadi kan sudah kaum laki-laki, sekarang kaum wanita. Kesalahan dengan maksud baik gitu loh. Menurut kita baik padahal salah. Kisah Para Rasul 7 ayat 25. Bantu dong. Kisah Para Rasul 7 ayat 23 sampai 25. Iya. Demikian firman Tuhan. Amin. Pada waktu ia berumur 40 tahun,
ia melihat seorang yang dianiaya oleh saudara Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25. Iya. Pada sang pakalanya saudara-saudara mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Iya. Ini cerita siapa nih? Musa. Bayangkan, Musa dia mengalami kesalahan tapi maksud baik. Biarlah aku mati, yang penting dia hidup. Nah, ini dia. Kita menjadi pahlawan buat orang lain. Padahal itu salah. Kita perbaiki Bapak Ibu. Bukan kita tidak boleh membantu orang lain, tapi jangan kita melakukan kesalahan. Jangan kita menganggap kita diri benar pada itu. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Perbaiki ya. Kesalahan-kesalahan karena maksud baik. Padahal itu salah. Saya punya cerita sedikit. Ya. Itu ada anak kecil. Karena dia bersama kakeknya. Dia di satu desa. Dia nggak punya makanan. Akhirnya ini anak kecil ini mencuri makanan orang lain. Terpaksa, katanya terpaksa. Dia mencuri makanan orang lain dan diberikan kepada kakeknya. Salah nggak? Salah, mencuri loh Bapak Ibu. Baik mencuri yang kecil maupun mencuri yang besar itu tetap salah. Tapi dia berikan makanan itu untuk kakeknya. Kesalahan dengan maksud berbuat baik. Yuk, mari kita perbaiki Bapak Ibu. Kesalahan-kesalahan itu tetap salah. Salah ya salah. Benar ya benar. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Kesalahan akibat karena lalai. Nah ini dia. Kesalahan karena kelalaian. Salah nggak? Salah. Ini adalah dari sifat yang malas, yang menunda-nunda, yang alpa, yang tidak konsisten dan tidak adanya disiplin dalam hidupnya. Yuk kita belajar memperbaiki diri kita, siapapun dia. Baik Bapak Ibu dan saya sendiri, ayo kita belajar dari kesalahan karena kelalaian. Tunggu punya tunggu, enggak hasilnya. Iya Pak, siap Pak, nanti saya kerjakan. Tiba pada harinya ditanya gurunya, tanya orang tuanya, udah kerja belum? Belum. Salah nggak? Salah. Yuk mari Bapak Ibu, mari kita perbaiki sebagai istri, sebagai anak-anak, dimanapun kita berada. Perbaikilah kesalahan, kelalaian, menggampangkan, memudahkan. Senang, apalagi kalau kita di instansi perkantoran ya. Ini rata-rata kalau kita yang bekerja ya, baik Bapak Ibu yang di rumah, baik para karyawan, sebagai karyawan, baik pegawai swasta maupun pegawai negeri, ini selalu ditemukan kesalahan karena kelalaian. Apalagi kalau sifatnya cari-cari muka. Dia udah punya muka masih cari muka orang lain. Jangan ya. Jangan suka cari-cari muka. Akhirnya kesalahan karena gampang berjanji. Yuk hati-hati. Kalau di mata kuliah hukum ini ada hukum perikatan. Ya mata kuliah ada 2 SKS itu. Itu mata kuliah perikatan hukum. Perikatan itu adalah perjanjian. Jangan mudah berjanji. Salah nggak? Salah. Melanggar hukum nggak? Melanggar hukum. Walaupun itu janji tidak dibuat satu konsep administrasi. Hitam di atas putih. Tapi apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah janjikan adalah kesalahan.
khususnya anak-anak muda ya, yang mau pacaran. Apa janjinya? Engkaulah bulanku, gara-gara engkau banyak utangku. Ya utang lah. Janji yang kita makan bakso. Kalau dia punya uang, janjian utang sama tukang bakso, masih dikasih. Yuk kita makan gado-gado yuk. Nggak punya uang, nunggu gajian. Makanya kira-kira anak-anak muda banyak utangnya gara-gara itu. Janji. Mari, kesalahan akibat dari kelalaian. Poin yang keempat, Bapak Ibu. Kesalahan merupakan rasa ingin tahu yang tidak terkendali. Yo, siapa yang ingin kepo di sini? Ya biasa nama anak-anak muda ya, kepo aja. Sok tahu, pengen tahu. Waduh. Ya, kesalahan akibat dari keingintahuan yang tidak terkendali. Rasa ingin tahu adalah manusiawi, tetapi kita akan menjumpai kesulitan bila rasa ingin tahu kita tidak terkendali. Yuk, salah Bapak Ibu. Kita pengen tahu aja orang lain. Bukan saudara, bukan famili, bukan teman, bukan sahabat, tapi pengen tahu. Dikorek sampai ke dalam-dalamnya, dikorek sampai ke akar-akarnya. Salah nggak? Salah. Kok kita ingin tahu orang lain, sedangkan diri kita nggak bisa perbaiki? Yuk, ini kesalahan Bapak Ibu. Jangan sok ingin tahu. Jangan mau tahu. Apalagi yang namanya berlebihan. Akhirnya kita dengar yang kanan, masuk kiri, dikurangi, ditambahin. Ini persoalan-persoalan yang selalu dalam pelayanan, persoalan-persoalan dalam keluarga, keingintahuan yang berlebihan. Yuk, ini salah Bapak Ibu. Siapapun di antara kita salah. Ya sudah, kalau kita nggak usah tahu, kenapa? Kok mau tahu orang baju merah? Jangan. Kok ingin tahu kita isi dompet orang? Kok ingin tahu apa yang dikerjakan orang lain? Hari ini apa kerjamu? Besok apa? Lusa apa? Jangan Bapak Ibu. Itu adalah kesalahan-kesalahan karena keingin tahuan orang. Coba kita bayangkan, orang lain ingin tahu pada kita, marah nggak? Mau ke kamar mandi ingin tahu. Mau ke dapur ingin tahu. Mau ke kebun ingin tahu. Mau tidur juga di kasur ingin tahu. Jangan Bapak Ibu. Itu adalah kesalahan yang kita lakukan. Lakukanlah apa yang engkau lakukan. Berbuatlah apa yang bisa engkau perbuat. Jangan ingin tahu orang lain. Karena itu adalah kesalahan. Ya, yang terakhir, yang kelima. Kesalahan berupa kelemahan. Iya. Kita mempunyai kesalahan karena kita lemah. Ini jenis kesalahan yang sering kita lakukan. Kesalahan akibat dari kebodohan. Kesalahan akibat dari kebiasaan. Kesalahan itu pun karena kurangnya pengetahuan, pengaruh dari orang lain, keluarga, bahkan juga dari pendidikan. Karena kita punya kelemahan Bapak Ibu. Tapi kelemahan kita itu jangan ditonjolkan. Jangan alami, kita beberkan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain. Akhirnya itu membuat kelemahan. Seakan-akan kita mempromosikan. Ini loh aku. Ini aku. Kamu harus tahu semua ini aku. Padahal akunya ini membuat kita sombong. Membuat kita menjadi ketahuan standar kita. Kita ngaku-ngaku sarjana. Tahu-tahu hanya seperti itu. Kita ngaku-ngaku orang kaya. Padahal kelemahan. Gak usah kita promosikan diri kita
supaya kita hebat. Promosikan diri kita supaya kita lebih cantik. Promosikan kita lebih ganteng. Promosikan kita lebih... Ya, apalagi ini untuk nona-nona ya. Saya sedikit tertarik dengan Pak Raja Guguk. Jangan tergoda karena Fortuner. Itu Fortuner bisa dirental. Itu Fortuner bisa dipinjam. Bisa nggak saya pinjam Fortunernya Pak Raja Guguk? Bisa. Tapi kelemahan buat saya. Kelemahan. Supaya saya dibilang hebat, supaya saya dibilang orang kaya, buat apa? Jangan tonjolkan kelemahanmu, karena engkau adalah salah. Berbuatlah apa yang kau bisa perbuat. Tunjukkanlah dirimu apa adanya. Ya, aku ini anak Tuhan, ya tunjukkan engkau anak Tuhan. Ya, aku ini anak Panggabean, ya tunjukkan dirimu Panggabean. Jangan tunjukkan orang lain. Kenapa? Itu kelemahan kita, Bapak Ibu. Orang lain bisa menilai kita, bisa. Siapapun di antara kita, jangan lakukan kesalahan karena kelemahan dirimu. Ya kalau engkau sudah gendut, ya gendut aja. Jangan bilang engkau bilang langsing. Iya. Saya juga gendut. Beli pakaian atau pesan pakaian, saya bilang, ukuran apa Pak? XXL. Kok malu saya? Enggak malu saya. Oh, Bapak gendut ya? Iya, saya gendut. Orang bisa bayangkan. Kenapa? Kita memberitahukan bahwa diri kita ini adalah saya. Ada amin Bapak Ibu? Yuk kita perbaiki. Kalau engkau dari Papua, Joni, katakan engkau dari Papua. Nggak bisa. Saya orang Batak, yang ngaku saya orang Batak, nggak mungkin saya ngaku orang lain. Karena itu kelemahan bagi diriku. Ya, ayo angkat tangan yang dari Nias. Ngaku engkau orang Nias. Ya, engkau yang dari Sulawesi. Engkau ngaku harus dari orang Sulawesi. Jangan tunjukkan kelemahanmu. Saya ini orang Jawa, enak aja. Dari lidahmu aja udah ketahuan. Iya kan? Jangan tunjukkan. Tapi jangan juga berlebihan. Ya kan? Jangan berlebihan. Ya. Jangan terlalu berlebihan mengaku-ngaku diri. Akuilah engkau apa adanya. Kalau siswa, ya. Ada sedikit kita perlu belajar ya. Dari padi. Itu padi ditanam, mulai dia berbunga menjadi padi. Semakin tua semakin nunduk. Iya. Karena padi tidak akan melakukan kesalahannya. Tapi kalau dia kosong, berdiri nggak? Padi yang kosong. Berdiri. Tapi kalau dia berisi padinya, tunduk sampai menguning dan dipanen. Jadi beras. Enak nggak beras? Enak. Kalau beras dibuat jadi apa? Jadi nasi. Bisa jadi bubur nggak? Bubur. Bisa jadi kue nggak? Bisa. Lapet juga enak. Iya. Yuk kita belajar dari ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin engkau sarjana, tunjukkan dirimu engkau sarjana dengan rendah hati. Mari Bapak Ibu, siapapun di antara kita, yuk kita belajar dari kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh di Alkitab. Kita tahu Petrus. Pernah salah nggak Petrus? Salah. Kita belajar dari kegagalan Petrus yang telah mengalami kesalahan. Jangan kita lakukan itu. Kita belajar dari Yudas. Yudas pernah salah nggak? Salah. Kita belajar dari kegagalannya Yudas. Kita juga pernah belajar kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh yang lain. Siapapun di antara kita, baik saya, Bapak Ibu,
Anak muda, saudara-saudara pasti pernah mengalami kesalahan. Tapi kesalahan itu harus diperbaiki. Harus dibenahi. Supaya kita tidak terulang lagi. Mari Bapak Ibu, jika engkau sebagai suami pernah melakukan salah, minta maaf dengan istrimu. Hai istri, jika engkau pernah melakukan kesalahan, minta maaf pada suamimu. Hai anak-anak, jika engkau pernah melakukan kesalahan, minta maaf pada orang tuamu. Sebaliknya juga orang tua, minta maaf pada anakmu. Ya, yang anak-anak mantu. Engkau punya mertua enggak? Punya mertua. Engkau melakukan kesalahan enggak? Minta maaf sama mertuamu. Supaya apa? Kehidupan kita lakukan. Saya rasa kalau saya punya salah, kemana-mana juga takut saya. Benar gak? Ke pasar takut, kenapa? Saya punya musuh. Ke perapatan juga takut, saya punya musuh. Kemana-mana saya ketakutan, karena selalu berbuat kesalahan. Sengaja atau tidak sengaja, kesalahan itu bisa kita perbaiki. Yang penting kita mau. Siapa yang mau? Angkat tangan dulu. Yang mau memperbaiki kesalahan. Iya. Saya juga ngaku di hadapan Tuhan. Harus mengaku melakukan kesalahan. Saya juga pernah salah kepada istri saya. Saya juga pernah salah kepada anak-anak saya. Kepada siapapun, saya pernah melakukan kesalahan. Tapi itu saya akan perbaiki supaya tidak terulang lagi. Bagaimana caranya? Berdoa. Apalagi baca Alkitab. Apalagi kau perbaiki dirimu supaya kehidupanmu tidak terulang lagi. Mari Bapak Ibu, apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada. Ampuni orang lain yang pernah membuat salah kepadamu, dan engkau juga akan diampuni oleh Tuhan kita. Ada amin Bapak Ibu? Kalau kita saling mengampuni akan kesalahan kita, mengampuni sahabat, mengampuni keluarga, mengampuni siapapun di antara kita, pasti kemanapun kita tidak akan ragu-ragu lagi, tidak akan ketakutan lagi, tidak ada yang mengejar-ngejar kita lagi. Jangan seperti tadi Pak Anton nonton TV, nonton bioskop, Selamat datang. Karena dia punya musuh namanya si Selamat, dia ketakutan. Sangkanya Pak Selamat itu datang untuk ngejar-ngejar dia. Akhirnya dia pulang, nggak jadi nonton. Beli tiket nggak? Beli tiket. Angus nggak? Angus. Rugi nggak? Rugi. Nyesel nggak? Nyesel. Kenapa? Karena memiliki kesalahan. Yuk Bapak Ibu, terutama yang dalam keluarga, kakak adik yang bersaudara, ya, engkau anak Tuhan, engkau pelayan Tuhan, engkau melayani Tuhan, apalagi engkau aktivis gereja, engkau sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, perbaikilah kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan, supaya hatimu tenang, rohmu menyala-nyala, dan berdoa kepada Tuhan. Ada amin? Mari, firman yang singkat ini mengajarkan kita supaya kita memperbaiki kesalahan-kesalahan, yaitu kesalahan karena panik, kesalahan dengan maksud baik, kesalahan akibat lalai, kesalahan berupa rasa ingin tahu orang lain, juga kesalahan karena kelemahan kita. 5 poin ini mengajarkan kita untuk berbenah. 5 poin ini menjadi pencerahan bagi kita. 5 poin ini membuat kita berubah, bangkit dari kesalahanmu. Perbaiki kesalahanmu. Siapapun diri kita, tidak ada yang sempurna. Pasti pernah melakukan. Namun, kalau kita ingin perbaiki, pasti hidup kita benar. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya firman yang singkat ini
Firman yang membuat kita berubah ini, firman yang mengetuk hati kita ini, supaya kita perbaiki diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.